Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan materi kita di pertemuan ketujuh, yaitu berkaitan dengan laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini merupakan salah satu dari laporan keuangan. Informasi berkaitan dengan laporan arus kas itu ada PSAK-nya tersendiri, yaitu di PSAK 2 tentang laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan suatu laporan yang memberikan informasi kepada kita pengguna laporan keuangan berkaitan dengan arus masuk dan juga arus keluar dari kas dan setara kas yang dimiliki entitas pada suatu periode tertentu. Nah, melalui informasi yang disajikan di dalam laporan arus kas ini, kita sebagai pengguna laporan keuangan dapat mengetahui bagaimana suatu entitas menghasilkan kas dan bagaimana entitas tersebut mengeluarkan atau menggunakan kas yang dihasilkan tersebut. Adapun tujuan dibuatnya laporan arus kas ini adalah pertama untuk memberikan informasi tentang penerimaan kas dan pengeluaran kas yang terjadi pada suatu entitas pada suatu periode tertentu. Selain itu, laporan arus kas juga dibuat dengan tujuan untuk menyediakan informasi kepada pengguna laporan keuangan berkaitan dengan aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh suatu entitas diukur berdasarkan kas. Melalui informasi yang disajikan di dalam laporan arus kas juga, kita sebagai pengguna laporan keuangan dapat mengetahui dari mana asal dari kas yang dihasilkan oleh entitas tersebut, digunakan untuk apa kas yang diperoleh suatu entitas tersebut, dan juga kita bisa mengetahui perubahan dari saldo kas dan setara kas yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan arus kas dibuat tentunya memiliki kegunaan atau manfaat ya. Yang pertama, laporan arus kas ini berguna bagi kita pengguna laporan keuangan, baik itu pemegang saham, kreditor, maupun pengguna laporan keuangan lainnya untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan kemampuan entitas dalam menghasilkan kas di masa mendatang. Nah, berikutnya yang kedua, laporan arus kas juga berguna untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan apakah entitas mampu untuk membayarkan dividen kepada para pemegang saham dan apakah entitas juga mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang dimiliki kepada kreditor. Berikutnya, laporan arus kas juga berguna untuk mengetahui alasan atau penyebab adanya perbedaan antara laba bersih yang diterima oleh entitas dengan arus kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi. Jadi kalau kita lihat dari laporan laba rugi, suatu entitas memperoleh laba bersih itu tentu nilainya tidak selalu sama dengan nilai arus kas bersih yang diterima oleh suatu entitas. Nah, apa yang menyebabkan perbedaan tersebut itu bisa dijelaskan melalui informasi yang ada di dalam laporan arus kas. Nah, berikutnya laporan arus kas ini juga berguna untuk kita bisa melakukan perbandingan kinerja operasi. Kita bisa membandingkan kinerja operasi antara satu entitas dengan entitas lainnya. Karena informasi yang digunakan untuk menyusun laporan arus kas itu tidak bergantung kepada pertimbangan dan juga estimasi yang digunakan oleh perusahaan dalam menyusun laporan ini. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan, ada beberapa item di dalam laporan keuangan tersebut
yang nilainya yang disajikan itu sangat tergantung kepada kebijakan atau pertimbangan dan juga estimasi yang digunakan oleh suatu entitas. Ketika suatu entitas menggunakan pertimbangan dan juga estimasi yang berbeda, maka nilai yang disajikan di dalam laporan keuangan tersebut kita tidak bisa melakukan komparasi. Tapi di bagian laporan arus kas ini kita dapat melakukan perbandingan karena data yang kita gunakan adalah berdasarkan kinerja operasional berdasarkan kas. Nah, di dalam laporan arus kas, ada 2 item yang kita laporkan, yaitu arus masuk dan arus keluar dari kas dan setara kas yang dimiliki oleh suatu entitas. Apa saja yang termasuk di dalam kas yang akan dilaporkan di dalam laporan arus kas ini? Yang masuk di dalam item kas itu biasanya terdiri dari saldo kas. Saldo kas ini termasuk di dalamnya kas di tangan, kas kecil, kas di bank, giro, dan juga rekening-rekening tabungan yang dimiliki oleh suatu entitas. Sedangkan setara kas itu yang dimaksud dengan setara kas adalah investasi yang dimiliki oleh perusahaan atau entitas yang sifatnya sangat liquid. Karena sifatnya sangat liquid, artinya investasi tersebut bisa dikonversikan ke dalam bentuk kas oleh suatu entitas dalam jangka waktu pendek, biasanya kurang dari 3 bulan. Nah, tidak termasuk di dalam setara kas ini adalah suatu investasi yang berbentuk di dalam bentuk saham. Nah, ketika kita menyajikan laporan arus kas, transaksi-transaksi yang berkaitan dengan arus masuk dan juga arus keluar kas dan setara kas yang dimiliki oleh entitas, itu akan diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Ada arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, arus kas yang berasal dari aktivitas investasi, dan arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan. Nah, transaksi kas seperti apa yang masuk ke dalam suatu aktivitas operasi? Jadi suatu transaksi arus kas itu dikategorikan atau diklasifikasikan menjadi aktivitas operasi apabila transaksi tersebut melibatkan pengaruh kas dari aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Jadi ketika transaksi kas tersebut berhubungan langsung dengan kegiatan usaha utama suatu perusahaan, maka itu masuk ke dalam suatu arus kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Contohnya apa? Contohnya adalah penerimaan kas yang berasal dari pelanggan. Pelanggan ini bisa dari penjualan barang, bisa jadi penjualan jasa, bisa juga pendapatan komisi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan aktivitas utama perusahaan. Nah, berikutnya apalagi? Yaitu pengeluaran-pengeluaran yang juga berkaitan dengan aktivitas operasi utama perusahaan. Contohnya apa? Pembayaran gaji, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran kepada supplier yang berkaitan dengan pembelian persediaan, dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu transaksi-transaksi kas yang dapat kita klasifikasikan sebagai suatu aktivitas operasi. Nah, biasanya transaksi-transaksi yang masuk ke dalam aktivitas operasi ini melibatkan pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi. Nah, berikutnya klasifikasi yang kedua, suatu transaksi arus kas diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai suatu aktivitas investasi apabila
transaksi arus kas tersebut berkaitan dengan perolehan dan juga pelepasan aset jangka panjang. Aset jangka panjang tuh contohnya apa? Jadi misalnya perusahaan melakukan pembelian gedung atau melakukan penjualan gedung, melakukan pembelian aset berupa investasi jangka panjang dan juga pelepasan investasi jangka panjang. Itu merupakan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan arus kas yang diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Nah, suatu transaksi masuk ke dalam kategori aktivitas investasi, biasanya kita melihatnya dari informasi perubahan yang terjadi di dalam laporan neraca di bagian aset jangka panjang atau aset tidak lancar. Nah, berikutnya klasifikasi yang ketiga, di dalam transaksi yang berkaitan dengan kas itu diklasifikasikan sebagai suatu aktivitas pendanaan. Suatu transaksi masuk ke dalam klasifikasi arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan apabila transaksi tersebut melibatkan pengaruh kas dari aktivitas yang mengakibatkan berubahnya porsi atau komposisi modal, begitu juga dengan komposisi pendanaan perusahaan, yaitu pinjaman. Jadi, untuk aktivitas pendanaan ini biasanya kita bisa melihatnya dari perubahan-perubahan yang terjadi berkaitan dengan item-item yang dilaporkan di dalam akun liabilitas jangka panjang dan juga akun ekuitas. Contohnya apa? Contohnya di dalam liabilitas jangka panjang, salah satu item yang dilaporkan adalah misal utang bank. Utang bank ketika perusahaan meminjam dana kepada pihak ketiga, yaitu salah satunya bank, untuk melakukan pendanaan tambahan pendanaan operasional perusahaan, berarti kita mencatatnya di dalam laporan keuangan sebagai adanya tambahan kewajiban jangka panjang berupa utang bank. Nah, utang bank juga itu masuk ke dalam suatu transaksi kas yang masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Sebaliknya, ketika kita melakukan pembayaran juga, pembayaran pokok pinjaman dari pinjaman jangka panjang tersebut, itu akan kita klasifikasikan sebagai suatu aktivitas pendanaan. Nah, transaksi apa saja yang akan kita lakukan pencatatan, baik itu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan, yaitu transaksi yang akan menambah kas masuk dan juga transaksi yang akan mengurangi kas yang diterima perusahaan. Jadi, baik itu transaksi pengeluaran kas maupun transaksi penerimaan kas akan kita laporkan di dalam laporan arus kas ini. Nah, selanjutnya di sini diberikan gambaran contoh-contoh transaksi yang mungkin biasa terjadi di dalam perusahaan yang akan dilaporkan atau disajikan di dalam laporan arus kas, baik itu dari kategori operasi, kategori investasi, dan juga kategori pendanaan. Nah, di sini ada contoh-contoh transaksi kas yang akan dicatat sebagai laporan aktivitas masing-masing. Kita lihat contoh yang pertama. Aktivitas operasi. Arus kas masuk yang biasa terjadi dicatat di dalam suatu aktivitas operasi itu contohnya adalah arus kas masuk yang berasal dari penjualan barang dan jasa. Berikutnya, arus kas masuk yang berasal dari pengembalian atas pinjaman berupa bunga dan sekuritas ekuitas berupa dividen. Jadi kalau misalnya kita melakukan penjualan barang,
penerimaan kasnya itu merupakan penerimaan kas yang berasal dari aktivitas operasi dan kita catat di arus kas masuk di bagian aktivitas operasi. Untuk pengembalian pinjaman ini adalah pengembalian pinjaman atas bunga. Jadi apabila kita sebagai perusahaan memberikan pinjaman jangka pendek kepada pihak ketiga, pembayaran bunga atas pinjaman yang kita berikan kepada pihak ketiga tersebut, kita bisa melakukan pencatatan atas penerimaan bunga tersebut sebagai aktivitas operasi. Tapi kalau pemberian pinjamannya, pembayaran pokok pinjaman dari pihak ketiga tersebut tidak kita kategorikan sebagai aktivitas operasi, tapi nanti kita masukkannya ke aktivitas pendanaan. Jadi di sini hanya berkaitan dengan penerimaan bunga dari dari yang entitas yang melakukan peminjaman bank, peminjaman dana kepada perusahaan ya. Oke, nah berikutnya contoh-contoh arus kas keluar yang kita laporkan di dalam aktivitas operasi, contohnya adalah pembayaran kepada pemasok persediaan, berarti pembayaran kepada supplier. Berikutnya adalah pembayaran kepada karyawan, ya, seperti gaji, THR, bonus, komisi, dan lain sebagainya. Berikutnya lagi pembayaran kepada pemerintah untuk melakukan pembayaran pajak. Itu juga masuk ke dalam kategori pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Pembayaran kepada kreditor untuk membayar bunga. Jadi kebalikan dari arus kas masuknya. Kalau misalnya kita melakukan pinjaman dana kepada pihak ketiga dikenakan bunga, maka pembayaran bunga pinjaman tersebut masuk ke dalam arus kas keluar yang dilaporkan di dalam aktivitas operasi. Berikutnya lagi adalah pembayaran kepada pihak lain untuk membayar beban. Contohnya apa? Kita melakukan pembayaran biaya listrik, pembayaran biaya telepon, pembayaran biaya sewa, dan biaya-biaya lainnya yang melibatkan aktivitas operasional utama perusahaan. Nah, umumnya item-item yang dilaporkan di dalam laporan arus kas masuk ke dalam aktivitas operasi, sumber datanya kita bisa melihat dari pos-pos yang ada di dalam laporan laba rugi, ya. Nah, berikutnya yang kedua, suatu transaksi diklasifikasikan sebagai suatu arus kas dari aktivitas investasi. Contoh-contohnya adalah sebagai berikut. Arus kas masuk yang dicatat sebagai aktivitas investasi di dalam laporan arus kas adalah arus kas masuk pertama yang berasal dari penjualan properti, pabrik, dan peralatan. Jadi ini arus kas masuk yang berasal dari transaksi penjualan aset tetap. Nah, berikutnya transaksi penjualan sekuritas utang dan ekuitas entitas lain. Jadi kalau misalnya kita mempunyai investasi baik itu dari berbentuk sekuritas utang maupun sekuritas modal, terhadap transaksi penjualan investasi yang kita lakukan tersebut itu kita laporkan sebagai penerimaan kas yang berasal dari aktivitas investasi. Nah, yang ketiga contohnya adalah penagihan pokok pinjaman yang diberikan kepada entitas lain. Nah, ini kalau misalnya pokok pinjamannya ketika kita meminjamkan dana kepada pihak ketiga, pembayaran pokok pinjaman dari pihak ketiga itu dicatat sebagai aktivitas investasi. Tapi penerimaan bunganya dia masuk ke dalam aktivitas operasi. Seperti itu ya. Oke. Nah, berikutnya contoh-contoh arus kas keluar yang masuk ke dalam kategori aktivitas investasi yaitu adalah pengeluaran kas yang dilakukan untuk membeli aset tetap ya. Yang kedua adalah arus kas keluar untuk melakukan pembelian sekuritas utang dan ekuitas di entitas lain. Jadi kalau kita membeli investasi,
baik itu merupakan sekuritas hutang maupun sekuritas ekuitas, maka kita bisa catatnya di arus kas keluar bagian investasi. Berikutnya, yang ketiga, contoh arus kas keluar dari aktivitas investasi adalah pengeluaran kas yang dilakukan untuk memberikan pinjaman kepada pihak ketiga atau entitas lainnya. Nah, informasi dari aktivitas investasi ini kita bisa mengambilnya dari informasi-informasi perubahan yang terjadi di laporan neraca atau laporan posisi keuangan bagian aktiva jangka panjang atau non-current asset yang kita bahas di materi sebelumnya, yaitu berkaitan dengan laporan posisi keuangan, ya. Oke. Nah, berikutnya klasifikasi yang ketiga dari laporan arus kas ini adalah aktivitas pendanaan, ya. Contoh-contoh transaksi arus kas masuk yang berasal dari aktivitas pendanaan itu biasanya berasal dari pertama, penjualan sekuritas ekuitas. Jadi kita melakukan penjualan saham. Kita melakukan penjualan saham, itu kita penerimaan itu masuk ke dalam suatu arus kas yang masuk ke dalam aktivitas pendanaan. Yang kedua adalah penerimaan yang berasal dari penerbitan utang, baik itu obligasi maupun wesel atau pinjaman jangka panjang yang berasal dari utang bank atau utang dari entitas lain, itu kita catat sebagai arus kas masuk yang berasal dari aktivitas pendanaan. Nah, berikutnya contoh arus kas keluar yang berasal dari aktivitas pendanaan. Yang pertama adalah pembayaran kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi kalau misalnya kita membagikan dividen kepada para pemegang saham, itu merupakan pengeluaran kas yang dikategorikan sebagai aktivitas pendanaan. Berikutnya, contohnya yang berikutnya adalah pengeluaran kas untuk melakukan pelunasan atau pembayaran hutang jangka panjang. Jadi kalau kita meminjam dana kepada pihak ketiga, pembayaran pokok pinjaman jangka panjangnya kita masukkan ke dalam aktivitas pendanaan, tapi pembayaran hutangnya, pembayaran bunganya itu kita masukkan ke dalam aktivitas operasi, ya. Nah, berikutnya contohnya adalah arus kas untuk aktivitas pendanaan itu bisa merupakan arus kas keluar yang digunakan untuk memperoleh kembali modal saham. Jadi saham yang beredar dibeli kembali atau treasury stock. Nah, itu kita catat sebagai arus kas keluar yang berasal dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk informasi berkaitan dengan arus kas dari aktivitas pendanaan ini, kita bisa mengambil informasi tersebut dari informasi item-item yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan di bagian kewajiban jangka panjang dan juga bagian ekuitas. Nah, itu adalah contoh-contoh klasifikasi transaksi arus masuk dan juga arus keluar kas berdasarkan klasifikasi operasi, investasi, maupun pendanaan. Nah, berikutnya, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menyusun laporan arus kas? Ada 3 item yang harus kita sediakan terlebih dahulu sebelum kita melakukan penyusunan laporan arus kas. Yang pertama, kita membutuhkan informasi berkaitan dengan laporan posisi keuangan komparatif. Laporan posisi keuangan komparatif ini adalah laporan posisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan laporan posisi keuangan periode sebelumnya, lalu kita sajikan perbandingannya. Apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan dari masing-masing item aset,
liabilitas, dan ekuitas yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Jadi kita sajikan laporan posisi keuangan komparatifnya. Berikutnya yang kedua, kita sajikan informasi berkaitan dengan laporan laba rugi komprehensif periode berjalan. Nah, yang ketiga, data-data berkaitan dengan transaksi tertentu yang terpilih sebagai transaksi yang akan dilaporkan di dalam laporan arus kas. Adapun langkah-langkah penyusunannya setelah data-data, 3 data yang tadi sudah kita siapkan. Yang pertama, kita menentukan dulu berapa kas yang diperoleh dan juga berapa kas yang dipergunakan oleh entitas dalam melaksanakan aktivitas operasinya. Nanti kita akan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi. Berapa arus kas masuknya, berapa arus kas keluarnya, maka nanti kita peroleh arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang kedua, langkah yang kedua adalah kita melakukan atau menentukan arus kas bersih juga yang digunakan oleh perusahaan dalam suatu aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan. Sama halnya seperti poin pertama, cuma kita akan menentukan arus kas masuk dan arus kas keluar untuk kategori investasi dan pendanaan. Berikutnya, yang ketiga, kita akan menentukan berapa besarnya perubahan kas dalam periode berjalan. Jadi ini adalah arus kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berapa total perubahannya? Lalu yang terakhir, kita tinggal melakukan rekonsiliasi berkaitan dengan adanya nilai perubahan kas periode tersebut ditambah dengan saldo awal kas periode tersebut, maka nanti akan menghasilkan angka yang sama dengan saldo kas dan setara kas di akhir periode yang tercantum di dalam laporan posisi keuangan. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, sedangkan untuk proses penyusunan laporan arus kas, jadi kan kita di dalam laporan arus kas menyajikan ada 3 informasi. Informasi berkaitan dengan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, khusus untuk penyajian laporan arus kas dari aktivitas operasi, kita bisa menyajikannya dalam 2 bentuk atau dalam 2 metode, yaitu metode langsung dan juga metode tidak langsung. Kedua metode ini diperbolehkan untuk digunakan berdasarkan PSAK 2. Nah, sedangkan PSK 2 menyarankan atau menganjurkan entitas untuk melaporkan aktivitas operasinya dengan menggunakan metode langsung. Oke. Nah, apabila kita menggunakan metode langsung dalam penyusunan laporan arus kas, maka kita harus menyajikan informasi berkaitan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas bruto. Lalu kita melakukan perincian arus kas aktual dari kegiatan operasi entitas. Jadi penerimaan kas yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan kita harus rinci. Misal penerimaan dari pelanggan, penerimaan dari bunga, penerimaan dari apalagi yang berkaitan dengan aktivitas operasi. Kita sajikan di bagian aktivitas operasi. Begitu juga dengan arus kas keluarnya. Misalnya pembayaran kepada pemasok, pembayaran kepada karyawan, pembayaran pajak kepada pemerintah, pembayaran biaya-biaya lainnya, itu harus kita sajikan secara rinci di dalam laporan arus kas, aktivitas operasi. Nah, dari rincian penerimaan dan rincian pengeluaran tersebut, nanti kita akan memperoleh kaitannya dengan
aktivitas operasi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, sama seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika kita menggunakan metode langsung, maka pos-pos yang akan kita gunakan atau kita jadikan referensi dalam menyusun laporan arus kas ini, itu bisa mengambil dari pos item-item yang disajikan di dalam laporan laba rugi, ya, berkaitan dengan penjualan, beban pokok penjualan, dan item-item lainnya yang ada di dalam laporan laba rugi komprehensif. Sedangkan untuk metode yang kedua, yaitu metode tidak langsung, ketika kita menggunakan metode tidak langsung, maka untuk menyajikan arus kas dari aktivitas operasi, kita akan memulainya dengan berapa laba rugi yang diperoleh entitas tersebut pada periode berjalan. Jadi artinya penyusunan laporan arus kas dengan metode tidak langsung kita mulai dengan informasi laba rugi periode berjalan yang diperoleh oleh entitas tersebut. Lalu laba rugi periode berjalan ini akan kita lakukan penyesuaian terhadap transaksi-transaksi. Yang pertama adalah transaksi non-kas, yaitu transaksi yang masuk ke dalam item laporan laba rugi, tapi tidak ada pengeluaran maupun penerimaan kas dari transaksi tersebut. Itu disebut dengan transaksi non-kas. Contohnya apa? Yaitu contohnya penyusutan dan amortisasi. Karena beban penyusutan dan beban amortisasi adalah beban atau transaksi non-kas, yaitu beban yang terjadi tapi tidak ada kas yang dikeluarkan dari pengakuan beban tersebut. Itu akan kita sesuaikan. Berikutnya penyesuaian terhadap transaksi-transaksi akrual. Jadi transaksi-transaksi akrual kita lakukan penyesuaian terlebih dahulu. Berikutnya adalah transaksi tangguhan dari transaksi-transaksi penghasilan atau pendapatan dan juga biaya dalam aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, ketika kita menggunakan metode tidak langsung, di sini saya sudah menyajikan item-item apa saja yang menjadi penyesuaian, menjadi item yang akan dilakukan penyesuaian untuk memperoleh arus kas bersih dari kegiatan operasi. Penyesuaian ini bisa berpengaruh terhadap arus kas sisi penambahan maupun sisi pengurangan. Nah, kita lihat di sini seperti penjelasan sebelumnya, ketika kita menggunakan metode tidak langsung, maka kita akan memulai item yang dilaporkan di dalam laporan arus kas aktivitas operasi adalah dengan menyajikan laba operasi perusahaan. Ditambah dengan penyesuaian yang disebutkan di sini, dikurangi dengan pengurangan atas penyesuaian yang terjadi di sini. Item-item apa saja yang harus disesuaikan, yang akibatnya akan menambah arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama adalah beban penyusutan. Beban penyusutan seperti penjelasan saya sebelumnya itu merupakan transaksi non-kas. Jadi dia akan menambah laba operasi dari sisi arus kas operasi. Kenapa? Karena beban tersebut tidak ada kaitannya dengan pengeluaran kas. Maka laba operasi ini kita tambah dengan beban penyusutan dalam menentukan arus kas dari aktivitas operasi. Berikutnya, sama halnya dengan penyusutan, biaya amortisasi atas aktiva tidak berwujud dan beban yang ditangguhkan juga itu akan menjadi penyesuaian yang menambah laba operasi dalam menentukan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, berikutnya apalagi amortisasi diskonto obligasi, kenaikan kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan, kerugian atas investasi
dalam saham biasa dengan menggunakan metode ekuitas, kerugian atas penjualan aktiva pabrik, kerugian penghapusan aset tetap, ya, penurunan piutang usaha. Jadi untuk penurunan berkaitan dengan aset dan juga liabilitas itu nanti akan kita lakukan penyesuaian di dalam arus kas dalam menentukan arus kas operasi. Ya, penurunan piutang usaha itu akan menambah arus kas masuk di sisi operasi. Penurunan nilai persediaan, penurunan beban dibayar di muka, kenaikan hutang usaha, kenaikan hutang usaha, dan kenaikan kewajiban akrual atau beban akrual. Oke, nah sekarang kita lihat penyesuaian yang berakibat penambahan ini, datanya kita ambil dari 2 laporan keuangan. Di bagian beban penyusutan dan juga sampai dengan kerugian penghapusan aktiva tetap, itu kita ambil datanya berasal dari laporan laba rugi. Jadi kalau ada item-item yang disebutkan di sini, ya, itu akan kita sajikan sebagai penyesuaian beban, penyesuaian laba operasi dalam menentukan arus kas operasi. Nah, sedangkan untuk item penurunan piutang usaha sampai dengan kenaikan kewajiban akrual, itu kita bisa mengambilnya dari informasi yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan komparatif. Jadi, dari laporan posisi keuangan periode berjalan, dibandingkan dengan periode sebelumnya, apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan, itu akan kita lakukan penyesuaian untuk menentukan arus kas dari aktivitas operasi. Kenaikan kenaikan piutang, penurunan piutang atau penurunan aset lancar berkaitan dengan piutang usaha, persediaan, beban dibayar di muka, itu akan menambah arus kas masuk dari aktivitas operasi. Kebalikannya, kenaikan dari hutang usaha, kenaikan dari hutang dagang atau hutang beban ini ya, hutang beban, dan kenaikan dari kewajiban akrual itu akan menambah arus kas masuk di bagian operasi. Berikutnya, pengurangan. Jadi laba operasi ini akan dikurangi dengan transaksi-transaksi berikut. Yang pertama adalah amortisasi premi obligasi. Penurunan kewajiban pajak penghasilan yang ditangguhkan. Laba atas investasi saham biasa dengan metode ekuitas. Keuntungan atas penjualan aktiva pabrik, aktiva tetap ya. Kenaikan piutang usaha, kenaikan persediaan, kenaikan beban dibayar di muka, dan penurunan hutang usaha dan penurunan kewajiban akrual. Nah, kebalikan dari item-item yang ada di bagian penambahan arus kas aktivitas operasi, nah, kebalikannya itu merupakan pengurang atau arus kas keluar yang berasal dari aktivitas operasi. Ya. Nah, informasi berkaitan dengan pengurangan dari laba operasi yang disajikan di dalam aktivitas operasi ini sama tadi kita ambilnya dari laporan laba rugi dan juga laporan posisi keuangan komparatif. Apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan, ya. Nah, sedangkan untuk aktivitas yang berasal dari investasi dan pendanaan, kita tinggal sajikan berapa arus kas masuknya, rinciannya, dan juga berapa arus kas keluar, rinciannya dari aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, di sini saya akan sajikan contoh dari penyajian laporan arus kas, baik itu menggunakan metode langsung dan juga metode tidak langsung. Nah, ketika kita menggunakan metode langsung,
untuk penyusunan laporan arus kas, pertama kita sajikan dulu arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi ini kita sajikan dari arus kas masuknya dulu secara rinci, yaitu arus kas masuk yang berasal dari aktivitas operasi. Contohnya di sini penerimaan kas dari pelanggan. Ya. Dilanjutkan dengan arus kas keluar dari kegiatan operasional. Contohnya di sini pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan, pembayaran bunga, pembayaran pajak penghasilan. Sehingga kita peroleh arus kas bersih dari aktivitas operasi. Berasal dari penerimaan dikurangi dengan rincian pengeluaran. Rincian arus kas masuk dikurangi dengan rincian arus kas keluar. Diperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, sedangkan untuk kegiatan investasi, di sini contohnya perusahaan melakukan penjualan aset tetap berupa tanah. Berarti kita sajikan di dalam arus kas masuk dari aktivitas investasi sebesar 25.000 dan juga pengeluaran kas yang berasal dari pembelian peralatan. Pembelian peralatan yaitu 125.000. Untuk aktivitas pembiayaan kita sajikan di sini ada penebusan obligasi. Penebusan obligasi jadi artinya kita melakukan pembayaran hutang obligasi. Ada arus kas keluar, ada penjualan saham biasa. Penjualan saham biasa, penerimaan kasnya kita akui sebagai penerimaan kas dari aktivitas pendanaan atau pembiayaan, dan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham masuk ke dalam arus kas keluar, ya. Sehingga kita peroleh arus kas bersih yang diterima dari kegiatan pendanaan 65.000. Nah, berikutnya di langkah ketiga kita akan menyajikan perubahan kas bersih dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. 52.000 dikurangi 100.000 ditambah 65.000, berarti perubahan kas bersihnya itu sebesar 17.000, berasal dari operasi, investasi, dan pendanaan. Ditambah dengan saldo kas awal periode, maka nanti akan peroleh saldo kas akhir periode. Nilai yang disajikan di dalam laporan arus kas ini, saldo kas akhir periodenya harus menyajikan angka yang sama seperti yang dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Apabila kita menemukan angka yang berbeda, berarti penyusunan laporan arus kas kita ada yang tidak benar. Maka harus kita melakukan cek lagi satu persatu, baik itu aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan. Nah, contoh yang kedua di layar, ini adalah tampilan apabila kita menggunakan metode tidak langsung untuk menyusun laporan arus kasnya. Perbedaannya hanya di bagian laporan arus kas dari aktivitas operasi saja. Sedangkan untuk arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan, penyajiannya sama persis seperti metode langsung. Kita lihat di metode tidak langsung, tadi kita memulainya dengan laba bersih, lalu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap item yang terjadi di dalam perusahaan. Transaksi apa? Yaitu pertama transaksi non-kas, transaksi accrual, dan juga perubahan yang terjadi di bagian aktiva lancar dan juga liabilitas jangka pendek. Ya, kita lihat contohnya, laba bersih yang diperoleh perusahaan adalah 125.000. Ada penyesuaian yang dilakukan untuk melakukan rekonsiliasi laba terhadap kas bersih yang diterima dari aktivitas operasi. Apa saja beban penyusutan? Ya, beban penyusutan menambah arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kita cek, kita cross check.
Nah ini, beban penyusutan merupakan penambah arus kas dari aktivitas operasi. Berikutnya dikurangi dengan kenaikan piutang usaha. Artinya kita sudah melakukan komparasi laporan posisi keuangan, ternyata piutang usaha mengalami penurunan. Nah, mengalami kenaikan. Nah, kenaikan piutang usaha ini itu akan menyesuaikan sebagai penambah arus kas di aktivitas operasi. Ini kita lihat. Pengurang ya, mohon maaf. Pengurang karena kenaikan piutang usaha. Berikutnya kenaikan persediaan, itu juga sama, masuk ke dalam item pengurang di dalam penyesuaian untuk menentukan arus kas bersih. Penurunan beban dibayar di muka, itu sebagai penambah, ya. Penurunan beban dibayar di muka. Penurunan hutang usaha, itu masuk sebagai penyesuaian pengurang. Penurunan hutang usaha. Paling mudah memahaminya adalah ketika kita melakukan komparasi laporan posisi keuangan, untuk bagian aset lancar, apabila ada kenaikan, efeknya akan mengurangi arus kas bersih dari laporan arus kas. Tapi ketika ada kenaikan di aktiva lancar, di bagian aktiva lancar, maka dia akan mengurangi pengaruhnya di laporan arus kas. Beda halnya dengan hasil komparasi untuk kewajiban jangka pendek. Apabila ada kenaikan, maka efek ke dalam laporan arus kas juga bertambah. Tapi apabila ada penurunan, maka efek ke dalam laporan arus kasnya juga akan berkurang. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita sudah lakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap item yang ada di dalam laporan keuangan kita, kita akan peroleh arus kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi. Berasal dari laba bersih ditambah dengan penyesuaian yang dilakukan untuk merekonsiliasi laba. Nilainya 52.000. Sedangkan untuk aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, penyajiannya sama persis seperti metode langsung. Langkah-langkah berikutnya juga sama seperti metode langsung. Nilai yang diperoleh antara metode langsung dengan metode tidak langsung harus menyajikan angka saldo kas akhir periode yang sama dengan laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, itu ya. Oke. Nah, sekarang ini kita buatkan ilustrasi pembuatan laporan arus kas. Pada tanggal 1 Januari 2015, pada tahun pertama operasinya, jadi perusahaan ini baru beroperasional pada tanggal 1 Januari 2015. Telemarketing menerbitkan 50.000 lembar saham biasa dengan nilai nominalnya adalah $1 per lembar saham. Berarti nilai modal saham yang diterbitkannya setara dengan $50.000. Nah, dari sini saja kita bisa mulai mengklasifikasikan bahwa ini ada aktivitas pendanaan berasal dari penerbitan saham sebesar 50.000. Perusahaan menyewakan ruang kantor, furnitur, peralatan telekomunikasi, serta melakukan layanan pemasaran sepanjang tahun pertama. Jadi ini perusahaan melakukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Nah, pada Juni 2015, perusahaan membeli tanah seharga 15.000. Tanah merupakan aset tetap, berarti ini merupakan transaksi yang nantinya akan dilaporkan di dalam laporan arus kas bagian investasi. Ya, jadi kalau kita dari informasi soal ini saja, kita bisa mulai mengklasifikasikan. Penerbitan saham masuk ke dalam aktivitas pendanaan, pembelian tanah masuk ke dalam aktivitas investasi, dan pembayaran-pembayaran biaya ini masuk ke dalam aktivitas operasi, di mana nanti data ini akan kita peroleh dari laporan laba rugi. Nah, sebelum kita menyusun laporan arus kas, maka
kita membutuhkan dua laporan keuangan terlebih dahulu. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan posisi keuangan komparatif. Ya. Nah, di soal sudah disajikan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan komparatif. Nah, karena perusahaan baru mulai beroperasi, maka pembandingnya periode sebelumnya, saldo masing-masing item yang dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan memiliki nilai 0. Ya. Beda halnya kalau perusahaan ini bukan merupakan perusahaan yang baru beroperasi. Maka kita sajikan di sini adalah laporan, nilai saldo awal atau saldo akhir periode sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat untuk land, tanah, saldo awalnya 0 karena baru mulai beroperasi. Saldo akhirnya 15.000. Berarti ada kenaikan nilai tanah sebesar 15.000. Fund receivable piutang. Piutang mengalami kenaikan sebesar 41.000. Kas saldo akhirnya 31.000. Nah, ketika kita menyusun laporan laporan arus kas, maka nanti saldo kas akhirnya ini harus menyajikan angka yang sama, yaitu 31.000. Modal saham ada kenaikan sebesar 50.000, laba ditahan 25.000, ada accounts payable, hutang usaha ada kenaikan 12.000. Selain itu, disajikan informasi laporan laba rugi. Penjualan yang dilakukan oleh telemarketing 172.000, dikurangi dengan biaya operasi sebesar 120.000, dan ada kita peroleh laba sebelum pajaknya 52.000. Pajak penghasilan 13.000, sehingga laba bersihnya adalah 39.000. Ada informasi tambahan bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran dividen sebesar 14.000 dalam tahun berjalan. Jadi dari laba 39.000 ini dialokasikan sebagai pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar 14.000, sehingga laba ditahannya tersisa sebesar 25.000 di akhir periode. Oke, nah sekarang kita akan mulai melakukan penyusunan laporan arus kasnya. Pertama kita akan lakukan komparasi laporan posisi keuangan. Tadi sudah ya. Oke, nah sekarang kita akan menyusun laporan arus kas. Dimulai dari arus kas dari aktivitas investasi. Maaf, laporan arus kas dari aktivitas operasi terlebih dahulu. Dengan menggunakan metode tidak langsung, kita mulai laporan arus kas dari aktivitas operasi, dimulai dari net income-nya, laba bersih. Laba bersih sebesar 39.000. Lalu kita lakukan penyesuaian. Penyesuaian apa yang kita lakukan? Yang pertama ada penyesuaian yang berkaitan dengan aktivitas operasi. Aktivitas operasi apa saja? Nah, di sini ada piutang usaha dan juga hutang usaha. Ya. Kenaikan piutang usaha itu pengaruh terhadap kasnya, kebalikannya, yaitu menjadi arus kas keluar atau pengurang arus kas dari aktivitas operasi. Untuk kenaikan hutang usaha, efek ke dalam arus kasnya menjadi penambah arus kas dari aktivitas operasi. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh sebesar 29.000, minus 29.000. Kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh dari laba bersih ditambah atau dikurangi dengan perubahan dari adjustment ini 29.000
Sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasinya adalah 10.000. Nah, kita lihat di laporan laba rugi, ya. Di laporan laba rugi, tidak ada informasi-informasi berkaitan dengan item-item yang harus kita lakukan penyesuaian, seperti beban penyusutan, beban amortisasi, laba atau rugi penjualan aset tetap, laba atau rugi penjualan investasi saham, dan lain sebagainya. Maka di penyesuaian ini kita hanya menampilkan 2 item saja, yaitu berkaitan dengan penambahan aset lancar yang berasal dari account receivable dan penambahan hutang lancar yang berasal dari accounts payable. Nah, ini kenaikan piutang usaha mencerminkan peningkatan pendapatan non tunai sebesar 41.000. Sedangkan untuk kenaikan hutang usaha mencerminkan peningkatan biaya non-tunai sebesar 12.000. Nah, berikutnya, untuk pembuatan laporan arus kas di aktivitas investasi dan juga pendanaan, kita bisa kategorikan ada 3 transaksi. Yang pertama, membeli tanah. Itu merupakan arus kas yang masuk ke dalam klasifikasi investasi. Menerbitkan saham merupakan arus kas yang masuk ke dalam klasifikasi pendanaan, dan membayar dividen juga masuk ke dalam arus kas yang masuk ke dalam klasifikasi pendanaan. Nah, untuk penyajiannya, kita bisa lihat di sini. Arus kas dari aktivitas operasi, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperoleh arus kas bersih 10.000. Arus kas dari aktivitas investasi, karena ini merupakan pembelian tanah, maka efeknya adalah kas keluar, minus ya, mengurangi arus kas. Berikutnya untuk aktivitas pendanaan, ya, untuk aktivitas pendanaan, kita bisa lihat ada penerbitan saham biasa sebesar 50.000. Dan pembayaran dividen merupakan arus kas keluar sebesar 14.000. Sehingga arus kas bersih dari aktivitas pendanaan yaitu 36.000. Arus kas bersih untuk periode ini berarti kita bisa hitungnya dari perubahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Diperoleh nilai bersihnya adalah 31.000. Ditambah dengan saldo awal periode, saldo kasnya yaitu 0, sehingga saldo kas di akhir periodenya 31.000. Angka ini harus sama dengan angka yang disajikan di bagian neraca. Neraca akhir periode yaitu 31.000. Nah, itu adalah contoh penyusunan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Oke. Nah, sekarang ini disajikan contoh yang kedua. Bagaimana kita melakukan penyusunan laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Yang pertama, kita memerlukan informasi berkaitan dengan neraca komparatif atau laporan posisi keuangan komparatif. Nah, di sini ada disajikan tahun 2018 dan 2017 ya, dari masing-masing item yang ada di laporan posisi keuangan. Setelah kita melakukan perbandingan, maka kita akan menentukan perubahannya, apakah ada kenaikan ataupun ada penurunan dari masing-masing item yang dilaporkan di dalam laporan posisi keuangan. Ya, setelah kita lakukan komparatif di laporan posisi keuangan, lalu kita membutuhkan informasi berkaitan dengan laporan laba rugi. Dari 2 informasi ini, kita bisa menyusun laporan arus kas sebagai berikut. Yang pertama, untuk arus kas dari kegiatan operasi, kita mulai dengan laba bersih. Laba bersih yang diperoleh dari laporan laba rugi adalah 125
Kita masukkan di sini. Penyesuaian, kita lakukan penyesuaian untuk melakukan rekonsiliasi laba bersih untuk menentukan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang pertama, di dalam laporan laba rugi, menyajikan informasi ada biaya non-kas. Biaya non-kas berupa beban penyusutan. Beban penyusutan nilainya adalah 28.000 ya. Beban penyusutan itu ada di bagian beban operasi. Nah, kita asumsikan bahwa di bagian beban operasi ini salah satu itemnya ada beban penyusutan 28.000. Nah, berikutnya ada kenaikan piutang usaha. Kenaikan piutang usaha. Nah, sebenarnya bukan hanya kenaikan piutang usaha saja. Kita harus mengidentifikasi aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kita lihat aset lancarnya di bagian aktiva ada 3, yaitu piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka. Piutang ada mengalami kenaikan, persediaan kenaikan, beban dibayar di muka mengalami penurunan 2.000. Nah, penyajian di laporan arus kas bagian operasinya terbalik. Jadi kenaikan piutang usaha itu mengurangi arus kas operasi, kenaikan persediaan mengurangi aktivitas operasi, sedangkan penurunan beban dibayar di muka menambah aktivitas operasi. Berikutnya kita cek di bagian liabilitas jangka pendek, ada hutang usaha. Hutang usaha mengalami penurunan, berarti efek ke laporan arus kasnya juga mengurangi aktivitas operasi. Nah, total rekonsiliasi ini kita jumlahkan, dapatlah kas bersih yang diterima dari kegiatan operasi 52.000. Berasal dari laba bersih ditambah dengan penyesuaian-penyesuaian. Berikutnya, untuk arus kas dari kegiatan investasi, kita bisa melihatnya dari neraca komparatif. Neraca komparatif bagian aset jangka panjang. Kita lihat aset jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan, ada tanah, gedung, dan peralatan. Tanah, kita bisa lihat di sini, nilainya ada mengalami penurunan. Berarti karena tanah mengalami penurunan, artinya ada pelepasan. Pelepasan ini ada penjualan, misalnya ya, penjualan sebesar 25.000 ya. Sehingga kita sajikan di dalam laporan arus kas aktivitas investasi ada arus kas masuk yang berasal dari penjualan tanah sebesar 25.000. Sedangkan untuk peralatan, ya, gedung tidak mengalami perubahan. Untuk peralatan ada penambahan. Semula 68.000 menjadi 193.000. Artinya ada pembelian peralatan. Nah, pembelian peralatan ini merupakan arus kas keluar di bagian investasi. Sehingga kas bersih dari aktivitas investasi yaitu sebesar 100.000. Berikutnya, untuk arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, kita bisa lihat dari bagian ekuitas dan juga hutang jangka panjang. Hutang obligasi ada penurunan, berarti kita ada melakukan pembayaran hutang obligasi. Berarti di bagian arus kas pendanaan ada pelunasan obligasi yang mengakibatkan berkurangnya arus kas dari kegiatan pendanaan sebesar 40.000. Saham biasa ada kenaikan, semula 60.000 menjadi 220.000, berarti ada penjualan saham biasa. Penjualan saham biasa berarti ini akan menambah arus kas dari aktivitas pendanaan. Berikutnya ada informasi berkaitan dengan pembayaran dividen
sebesar 55.000. Kita bisa tahu dari mana ada pembayaran dividen 55.000. Nah, sekarang kita lihat laba ditahan itu ada kenaikan 70.000. Sedangkan laba bersih 125.000. Jadi dari total laba bersih 125.000 ini yang dialokasikan sebagai laba ditahan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham itu hanya 70.000. Artinya selisihnya sebesar 55.000 itu dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Pembagian dividen akan mengurangi arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 55.000. Sehingga kita akan bisa memperoleh arus kas bersih dari aktivitas pendanaan nilainya 65.000. Sehingga perubahan kas bersih dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan kita peroleh nilainya adalah 17.000. Berasal dari 52.000 dikurangi 100.000 ditambah 65.000. Dapat kita memperoleh nilainya 17.000. Ditambah saldo awal kas 37.000 diambil dari sini ya. Saldo awal kas untuk periode sebelumnya 37.000 sehingga menghasilkan saldo kas akhir kenaikan ditambah dengan saldo awal sehingga saldo akhir kasnya 54.000. Angkanya harus sama seperti saldo akhir kas yang disajikan di dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Contoh yang kedua, apabila kita menggunakan metode tidak langsung, metode langsung, ya, maka kita bisa menyajikan informasi arus kas dari kegiatan operasi, ya, kita ambil dari sini, ya, kita bisa ambil informasinya dari sini. Sebagai contoh, untuk arus kas dari kegiatan operasi, berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar 848.000. Nah, kita bisa melihatnya dari nilai pendapatan periode berjalan yaitu 890.000 ditambah dengan saldo awal piutang usaha dikurangi dengan saldo akhir piutang usaha. Maka kita akan memperoleh jumlah penerimaan kas dari pelanggan sebesar 848.000. Nah, untuk lebih memudahkan kita dalam menggunakan metode langsung dalam penyusunan laporan arus kas ini, kita memerlukan catatan berkaitan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas realnya, aktual. Ya, baik itu penerimaan, pembayaran kas kepada pemasok, kepada karyawan, pembayaran bunga, dan juga pembayaran pajak penghasilan. Diperoleh kas bersih dari kegiatan operasi 52.000. Sedangkan untuk arus kas dari kegiatan investasi dan pendanaan, penyajiannya sama persis seperti kita menggunakan metode tidak langsung. Ya. Nah, itu adalah contoh penyusunan laporan arus kas baik menggunakan metode langsung maupun menggunakan metode tidak langsung. Catatannya adalah ketika kita menggunakan metode langsung, maka kita harus memiliki informasi detail berkaitan dengan rincian transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan operasional, investasi, dan juga pendanaan. Nah, kegunaan dari laporan arus kas ini, kita bisa mengetahui dari arus kas operasi apabila jumlah arus kas dari operasionalnya itu menunjukkan angka yang tinggi, maka perusahaan dapat diindikasikan dapat menghasilkan kas yang cukup untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga maupun kewajiban kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Apabila jumlah arus kas dari aktivitas operasinya itu rendah, maka perusahaan mungkin harus melakukan peminjaman atau menerbitkan sekuritas ekuitas untuk membayar tagihan, ya.
Nah, selain itu, laporan arus kas juga berguna untuk melakukan penilaian. Penilaian berkaitan dengan likuiditas perusahaan, solvabilitas, dan juga fleksibilitas keuangan. Nah, melalui laporan arus kas, kita bisa mengetahui likuiditas atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya menggunakan aset yang dimiliki. Nah, rasio likuiditas ini mengindikasikan apakah perusahaan dapat melunasi liabilitas lancarnya dalam tahun tertentu dari operasionalnya. Jadi apakah aset yang dimiliki oleh perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban lancarnya. Apabila rasio yang dihasilkan dari rasio likuiditas ini mendekati 1, itu artinya adalah bagus. Artinya aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan itu cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Adapun rasio likuiditas keuangan yang bisa kita gunakan untuk menilai likuiditas perusahaan tersebut bisa kita ambil dari rasio cakupan utang tunai lancar. Ya, diambil dari jumlah kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi dengan rata-rata liabilitas lancar. Rata-rata liabilitas lancar berarti kita ambil dari kewajiban lancar periode sebelumnya ditambah dengan kewajiban lancar periode saat ini dibagi dengan 2. Berikutnya, kita juga bisa menilai fleksibilitas keuangan dari perusahaan tersebut. Nah, rasio ini apabila nilainya semakin tinggi, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Nah, untuk mengetahui rasio cakupan uang tunai ini, kita bisa melihatnya dari kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi dibagi dengan total rata-rata liabilitas. Nah, berikutnya juga kita bisa melihat jumlah arus kas bebas. Jumlah arus kas bebas itu untuk melihat apakah perusahaan membeli investasi tambahan, melunasi utang, dan membeli saham treasury, ya, atau hanya untuk menambah likuiditas perusahaan saja. Oke. Nah, berikutnya ada transaksi-transaksi yang signifikan terjadi yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan, tapi ini merupakan aktivitas signifikan yang tidak berkaitan dengan kas. Transaksi apa saja yang merupakan aktivitas signifikan non-kas? Yang pertama adalah penerbitan saham biasa untuk membeli aset. Jadi, kita melakukan pembelian aset dengan cara melakukan penerbitan saham. Jadi itu merupakan konversi aset dengan saham yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, berikutnya konversi obligasi menjadi saham biasa. Penerbitan surat utang untuk membeli aset, pertukaran aset jangka panjang. Itu juga merupakan aktivitas-aktivitas signifikan yang tidak berpengaruh berdasarkan kas. Nah, terakhir kita akan membahas laporan yang terakhir, laporan keuangan yang kelima, yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini diperlukan atau diungkapkan oleh perusahaan untuk menyajikan informasi-informasi tambahan dan informasi-informasi yang lebih rinci berkaitan dengan item-item atau pos-pos yang disajikan di dalam laporan keuangan. Apa saja yang disajikan di catatan atas laporan keuangan ini mengacu kepada prinsip yang digunakan oleh perusahaan. Nah, contoh pengungkapan item yang ada di dalam catatan atas laporan keuangan itu contohnya seperti ini. Jadi, pengungkapan khusus harus diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan item aset tetap, properti, pabrik, dan peralatan, itu harus disajikan rinci per klasifikasi, tanah, gedung, dan lain-lain. Nah, dalam catatan dengan akumulasi penyusutan terkait, itu dilaporkan jika berlaku. Jadi kalau misalnya ada akumulasi penyusutan, itu juga harus diungkapkan.
Nah, berikutnya piutang. Untuk piutang juga diklasifikasikan, disubklasifikasikan lagi berdasarkan piutang dari pelanggan, piutang dari pihak berelasi, pembayaran di muka, atau piutang lainnya. Ini hanya sebagai contoh pengungkapan di catatan atas laporan keuangan. Nah, contohnya berikutnya lagi, nilai persediaan yang disajikan di dalam laporan keuangan diklasifikasikan lagi menjadi persediaan barang dagang, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, berikutnya lagi ketentuan dipilah menjadi ketentuan imbalan kerja dan item lainnya. Jadi artinya berkaitan dengan item-item lainnya yang perlu diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan itu perlu diungkapkan ya untuk melakukan pemberian penjelasan lebih detail berkaitan dengan item-item yang disajikan di dalam laporan keuangan. Nah, itulah pembahasan kita berkaitan dengan laporan arus kas di pertemuan ke-7 ini. Sekian penjelasan dari saya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.